Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Kartika dari PGMIC semester 3, NPM 1911100436. Di sini saya akan menyampaikan materi saya tentang keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Letak geografis Jazirah Arab. Jazirah Arab menjelang kelahiran Islam diapit oleh dua kerajaan, yaitu Romawi Timur di sebelah barat sampai ke Laut Adriatik dan sampai ke Persia di sebelah timur sampai ke Sungai Dijlah. Wilayah Jazirah Arab di Teluk Persia termasuk daerah kekuasaan kerajaan Persia. Dengan demikian, daerah hijau bebas dari pengaruh-pengaruh politik dan budaya dari luar. Islam yang dasar-dasarnya diletakkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dan Madinah adalah agama yang murni, tidak dipengaruhi oleh perkembangan agama-agama yang ada di sekitarnya maupun kekuasaan politiknya. Kemudian yang selanjutnya, asal-usul bangsa Arab. Bangsa Arab adalah salah satu dari suku bangsa Semitik yang mayoritas adalah penduduk di dunia Arab, baik di Timur Tengah maupun Afrika Utara, serta sebagai minoritas penduduk di Iran, Turki, serta komunitas diaspora lainnya di berbagai negara. Seseorang umumnya dianggap sebagai Arab dilihat dari latar belakang mereka, baik secara etnis, bahasa, maupun budayanya. Yang selanjutnya, menurut para sejarawan, asal mula bangsa-bangsa Arab dibagi menjadi 3 kaum atau suku yang berada di Jazirah, yaitu yang pertama Arab Baidah, kemudian yang kedua Arab Aribah, kemudian yang ketiga Arab Mustaribah. Slide selanjutnya, peradaban bangsa Arab pra-Islam. Sebelum peradaban Islam masuk di tengah-tengah masyarakat Arab, bangsa Arab sebenarnya telah mengenal kehidupan politik, ekonomi, sosial, bahasa, dan seni meskipun sangat sederhana. Oke, yang berikutnya, keadaan ekonomi bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Kehidupan ekonomi bangsa Arab sangat ditentukan dengan kondisi dan letak geografis negara-negara Arab itu sendiri. Bagi masyarakat pedalaman, kehidupan ekonomi mereka biasanya dilakukan melalui sektor pertanian dan peternakan. Sedangkan bagi masyarakat Arab perkotaan, kehidupan ekonomi mereka sangat ditentukan oleh perdagangan. Oleh karena itu, bangsa Arab Quraisy sangat terkenal dalam dunia perdagangan. Yang selanjutnya, keadaan politik bangsa Arab sebelum datangnya Islam pada masyarakat Arab. Yang pertama, penduduk kota atau Al-Hadoroh yang tinggal di kota perniagaan Jazirah Arabia seperti Mekah dan Madinah. Kota Mekah merupakan kota penghubung perniagaan utara dan selatan. Para pedagang dengan khalifah-khalifah yang berani membeli barang-barang dagangan dari India dan Cina di Yaman dan menjualnya ke Syria di utara. Kemudian yang kedua, penduduk pedalaman yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Cara mereka hidup adalah nomaden, berpindah dari suatu daerah ke daerah lain. Mereka tidak mempunyai perkampungan yang tetap dan mata pencaharian yang tepat bagi mereka adalah memelihara ternak domba dan unta. Sebelum datangnya Islam,
Ada 3 kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Ada beberapa kerajaan di Jazirah Arab yang pernah ada, antara lain yang pertama Kerajaan Kindah, kemudian yang kedua Kerajaan Ma'in dan Kerajaan Qotban, kemudian yang ketiga Kerajaan Saba, kemudian yang keempat pendudukan Romawi di Yaman, kemudian yang kelima pendudukan orang-orang Persia atas Yaman, kemudian yang keenam Kerajaan Hirah, kemudian yang ketujuh Kerajaan Ghazan, kemudian yang kedelapan Kerajaan Hizah. Yang selanjutnya, keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Keadaan bangsa Arab sebelum Islam datang sangat tidak terkendali. Masyarakat di Arab seperti tidak memiliki aturan hidup karena mereka melakukan hal-hal yang sangat tidak wajar dilakukan, seperti mengubur anak perempuan hidup-hidup, minum minuman keras, dan lain-lain. Maka dari itulah, zaman sebelum Islam datang disebut dengan zaman kebodohan atau zaman jahiliyah. Keadaan agama bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Pada masa sebelum kedatangan Islam, di Arab dikenal dengan zaman jahiliyah. Periode jahiliyah ini dalam Islam adalah masa yang tidak mengenal agama tauhid yang membuat moralitas mereka menjadi minim. Pada saat itu, masyarakat Arab memiliki kebiasaan buruk seperti minum minuman keras, berjudi, berzina, dan menyembah berhala. Pada saat agama Islam ini datang, membawa pembaharuan di berbagai bidang termasuk akhlak, hukum, serta aturan hidup. Namun, kedua kepercayaan ini saling berbenturan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian yang selanjutnya, agama yang ada pada saat zaman jahiliyah adalah yang pertama Yahudi, kemudian yang kedua Nasara atau Kristen, kemudian yang ketiga Majusia, kemudian yang keempat syirik atau paganisme, kemudian yang kelima Al-Hunafa. Oke, hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.